Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi di sini kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini tujuan kami untuk mewawancarai mengenai proses bisnis yang ada di Kirana Mart gitu Iya. Pak. Tapi sebelum itu izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Sudirmati Maniar dan rekan saya ya. Terus ada rekan kami juga di belakang layar. Oke, sebelumnya Ada bisa layarnya di belakang. iya di belakang layar ya. Belakang handphone. Iya. Sebelumnya bisa dijelaskan nama Bapak dan jabatan Bapak di Kirana Mart itu sebagai apa? Nama saya Tony Heru Sudikdo, jabatan owner apa ya? Oh iya, Bapak owner berarti ya. Owner itu bahasa Indonesia pemilik. Pemilik. Seperti itu. Terus apa lagi? Terus kalau di Kirana Mart itu ada struktur organisasinya nggak ya Pak? Struktur ada ya, selayaknya sebuah usaha pasti ada yang namanya owner, ada Bapak RD, ada bagian forecasting, bagian jualan dan macam-macam. Sama seperti hampir semua struktur hampir sama, cuma kita ada bagian-bagian tertentu yang memang kita ada seperti itu, bagian komplain dan macam-macam. Berarti masing-masing bagian itu ada kepalanya sendiri-sendiri. Ada penanggung jawabnya. Setiap toko juga ada penanggung jawabnya. Jadi nanti setiap toko ada kepala toko juga yang membawahi. Berarti Kirana ini banyak cabangnya ya Pak? Kebetulan baru 2. Oh, di mana? Di sini sama di Jalan Budian. Terus kalau misalkan adakah sih Pak penargetan penjualan dalam per hari atau per bulannya itu seberapa gitu? Kalau target ada, pasti ada karena kita di bidang retail itu pasti kita buat forecasting yang namanya kesehatan perusahaan. Targetingnya untuk nominalnya ada, jadi yang kita sebutkan selalu kita target, terus ya alhamdulillah selama ini terpenuhi meskipun nanti di tiap hitungan bulan ya, di per bulan. Kadang kan ada yang harian, ini nggak sampai, sini ada kelebihan, seperti itu selalu ada. Tapi kalau misalkan target nih Pak, kan setiap bulan tuh ada target. Kalau misalkan satu bulan itu targetnya menurun, apakah dari pihak Bapaknya itu akan memforsir untuk menaikkan target itu atau gimana? Biasanya kita akan melakukan evaluasi, Evaluasi bukan rutin. maksudnya memforsir gimana? Kayak harus peningkatannya misalkan bulan lalu tuh turunnya 10%, berarti bulan depan harus naikkan lagi gitu. Di penurunan tuh ada kemarin itu karena kita itu faktor eksternal ya, karena COVID ya, penurunan sangat besar. Jadi kita memahami situasi saja karena, tapi kita melakukan strategi juga bagaimana mensiasati, misalkan di COVID, bagaimana mensiasati penjualan supaya bisa stabil lagi. Itu paling tidak di penetapan harga. Kita melakukan evaluasi penetapan harga, terus melakukan kemudahan penjualan seperti delivery. Banyak kan yang ketika COVID dia tidak bisa keluar rumah, akhirnya kita buka online order. Jadi konsumen ini order via telepon, via WA, via telepon atau macam-macam itu. Nanti baru kita antar. Pembayaran nanti kita permudah juga melalui kris, melalui transfer ataupun COD. Seperti itu. Itu untuk kesiasatan di faktor eksternal COVID. Kalau di faktor-faktor yang biasa, faktor biasa itu kita biasanya melakukan evaluasi. Karena di penjualan itu tidak bisa berdiri sendiri seperti kita melakukan hanya jual barang, ada orang beli barang. Ada faktor-faktor pendukung lainnya seperti pelayanan, servis, terus after salesnya, bagaimana kita melayani keluhan pelanggan atau bagaimana kita mempermudah itu. Ada yang kurang gimana kita perbaiki. Biasanya ada juga nanti kita evaluasi harga, karena ada juga yang survei harga ya. Survei harga itu akan mengaruhi. Biasanya suatu produk A ini mahal, kemahalan sedikit saja. Kalau retail ini akan banyak pengaruhnya. Selisih 100 rupiah itu pengaruh bagi retail. Nah itu nanti kita evaluasi, kita sesuaikan. Nah, layak atau enggak kita evaluasi. Itu evaluasinya seperti itu. Kalau terus nanti kita porsir ke tenaga penjualnya, kita juga nggak bisa, karena itu seolah-olah salahnya ada di pihak karena nggak bisa. Kita harus evaluasi semuanya. Baik, kalau untuk bagian shift kerja ini ada berapa ya Pak? Apakah ada pergantian shift? Ada 2 shift, 8 jam kerja.
Pagi sama malam? Pagi sama pergantian sore. Oke. 8 jam, kalau tiap 8 jam itu kan. Tiap 8 jam itu bukannya? 2 shift, satu toko 2 shift. Kalau boleh tahu satu toko itu berapa pegawai Pak? Satu toko itu untuk tiap satu shift itu 4. 4, berarti ada 8. 8, jadi total pegawai itu cuma 20 kita, 20. Untuk proses bisnisnya, bagaimana proses pengadaan barang ketika stok mencapai batas maksimum? Pengadaan barang ketika stok batas maksimum atau minimum? Minimum. Minimum. Kalau minimum kita kan stok barang ada ya namanya forecasting tadi ya. Ya. Apa istilahnya meramalkan penjualan. Kita melihat penjualan bulan-bulan yang sebelumnya. Misalnya di produk A ini biasanya kita kemampuan jual hanya 50 item. Kita biasanya belinya juga sekitar segitu. Stok masih ada berapa kita penuhi di situ. Tapi ada kalanya ketika itu permintaan meninggi ya. Meninggi nanti kita mempunyai ada jadwal sales kan ada jadwalnya, ada yang 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Kalaupun itu belum jadwalnya, kita akan membeli di pihak lain. Pihak lain ya otomatis harganya agak lebih mahal, cuma yang penting barang itu begitu seperti itu. Jadi pengadaan seperti itu. Bagaimana upaya untuk memasarkan produknya? Upaya pemasaran produk. Upayanya ya seperti biasanya toko-toko resell lontong, kita juga melakukan promosi melalui channel-channel medsos, meskipun nggak masif banget, paling tidak di status WA, di grup ataupun antar teman. Yang pasti kalau kita selalu gunakan kekuatan konsumen. Bagaimana pelayanan kita konsumen baik, mereka akan memberitahukan ke teman-temannya di situ. Terus bagaimana alur proses bisnis pada toko, baik transaksi offline maupun transaksi online-nya? Alurnya maksudnya yang dimaksud alur dari pengadaan atau penjualan atau Dari pengadaan sampai penjualan. pengadaan. Kita biasanya dari alur barang dari distributor. Jadi distributor misalnya ini Ultra ini. Ya. Ini kita nanti dari Ultra Jaya. Kita melakukan order sesuai kebutuhan toko dan kemampuan jual toko dan juga kesehatan stok. Kita order sesuai kebutuhan. Nanti kita sesuai PO masuk, faktur kita input, kita tentukan harga kan sudah ada nih harga pasaran, cuma biasanya kita akan membuat harga di bawah pasaran ya, harga yang dijual ke konsumen agak lebih murah sedikit, terus nanti baru di display itu dan nanti punya ke end user. Adakah kesulitan yang dialami dalam proses bisnis yang sedang berjalan saat ini? Kesulitan sebenarnya itu pertanyaan ya apa ya retoris ya, karena setiap usaha pasti ada kesulitan. Cuma kalau kesulitan biasanya kita berdialektika sambil kita solusinya seperti apa. Kecuali kesulitan kita seperti faktor-faktor yang dulu COVID dan macam-macamnya, itu kesulitan yang ditanggung semua orang ya, semua pelaku usaha yang banyak yang tutup usaha dan macamnya. Bagaimana kita survival itu kita yang melihat sendiri bagaimana kita harus melakukan strategi itu untuk bertahan. Apa upaya penanganan masalah tersebut? Yaitu evaluasi, terus bagaimana ini kita pasti ketika penanganan suatu masalah pasti harus ada yang selalu ditekan ya. Kalau kita di penjualan retail biasanya yang kita tekan adalah untuk di pengambilan keuntungan, jadi kita minimalkan, yang penting ini barang bisa sirkulasinya sehat, jadi barang keluar, modal juga berjalan seperti itu. Kita sebenarnya berdamai dengan keadaan, itu saja, nggak ada solusi-solusi yang lebih wow gitu. Adakah penggunaan media sosial atau marketplace dalam penjualan seperti Shopee, Tokopedia, Grab, dan lain-lain? Untuk media sosial kita pakai di saluran IG, tapi IG personal ya, IG personal, TikTok personal, FB personal, yang masih personal. Di IG yang official kita belum begitu maksimal. Kalau di penjualan online kita juga ada, tapi nggak semua produk ya. Kalau kita dulu bekerja sama dengan GrabMart ya, GrabMart itu
pernah berjalan, tapi akhirnya saya putus kalau pengambilan profitnya yang akhirnya bagus untuk harga harus dinaikkan kurang Iya. 20% dulu ya, 20% ya saya rasa nggak begitu adil buat kami dan buat konsumen. Katakanlah harga yang dulunya 10.000 naik 20% jadi berapa? 12.000 ya. 12.000 orang bayar. Sebenarnya dimudahkan juga sih, cuma kami yang nggak enak juga. Kita stop. Adakah pusat data dalam toko kirana seperti komputer, smartphone, atau perangkat elektronik Oh, lainnya? pasti ada, selalu tersimpan semua data Di itu database. karena retail itu kan menangani ribuan item. Iya. Bukan ribuan lagi, udah puluhan ribu item. Di toko sekecil ini aja ada sekitar 14.000 item. 14.000 item, data itu harus selalu tersimpan. Itu di data pembelian, data penjualan, data gudang. Kalau kita tidak punya itu repot, karena paling tidak untuk pengecekan aset juga ribet kan. Terus kesehatan perusahaan juga dari data ini ada. Apalagi Oh iya Pak, Bapak kan menjelaskan bahwa ada penjualan kayak proporsinya di bagian Instagram, itu ada yang megang akunnya, ada admin. ada. Nah sekarang kan kayak zamannya apa konten gitu ya Pak, jadi kayak semuanya dinaikkan pakai konten. Itu Bapak ada keinginan kayak buat TikTok kah, konten TikTok atau konten IG gitu Pak? Ada, biasanya kita juga tawarkan ke kru ya. Kan Kita ada ininya ada bagiannya. beberapa meskipun nggak fokus ya, tapi ada yang lebih suka senangnya buat konten. Iya, betul. Kalian kan mau nggak buat konten ini, tentunya dengan insentif itu. Bahkan beberapa waktu lalu saya kompetisikan 2 toko ini, kalian buat konten. Iya yang paling. Nanti yang menang tak kasih hadiah seperti itu. Cuma masalah efektivitas atau enggaknya saya juga nggak tahu, karena di IG kan ada sendiri algoritmanya ya. Iya algoritma. Nah itu nanti kita belum tahu juga. Kalau peningkatannya nggak begitu tahu ya signifikannya gimana. Cuma paling tidak kita mengenalkan eksistensi toko ini ada. Iya, sebenarnya kalau dari TikTok itu kan lebih ke promosi dari tokonya, semua orang jadi tahu Kirana Mart itu gitu kan. Jadi itu. Lagi Gimana sih Pak respon dari toko ketika penjual itu meminta cancel, apakah dari dalam atau enggak? Ada cancel Pembeli ya? Iya, pembeli. gampang aja sih. Kita nggak terlalu ribet kok. Kalau di toko kami ya, Iya. asal barang masuk itu alasan cancel wajar. Misalnya salah beli produk nih, nggak apa-apa. Langsung hari itu kita cancel. Karena Nggak perlu harus nunggu ini nunggu itu, nggak. Kita langsung. Karena rata-rata kan biasanya kalau toko kalau misalkan udah pakai nota udah dibayar itu nggak bisa Kita bisa. dikembaliin. Oh, Apalagi jadi- ini menyangkut makanan gitu kan. Jadi kita makanya bagaimana penanganan konsumen ini, maintenance konsumen ini kita adakan di situ. Jadi ini Buat- orang bisa beli produk salah. Misalnya mbak ini beli beras, dan disuruhnya rojo lele nih, Iya. kedua belinya kisadane, sampai rumah dimarahin. Jadi lupa, ya udah cancel. Pak ini aku lupa, ke kasir ya, salah ya, langsung aja ditutup. Bisa, prosesnya nggak begitu berbelit. Karena ngapain juga berbelit-belit orang itu. Iya, berarti Bisa bapaknya begitu. termasuk yang ke konsumennya. Lebih simpel, jadi kita kalau sebut manajemen kami itu manajemen easy going aja, nggak begitu beribet. Bahkan untuk komplain salah transaksi juga kita selesaikan langsung, nggak begitu, nggak harus nunggu besok hari atau. Maka saya pernah menyelesaikan komplain salah pembelian itu selesai jam 3 pagi. Pas Ramadan kemarin, jadi orang yang mau sahur buka nota keliru, ya udah. Itu biasanya kalau gitu kesalahannya apa Pak? Kesalahan input atau Kesalahan kelebihan barang? penjualan. Jadi ada item ya, misalnya dia beli 1 kelebihan 2, dia dimasukkan nota 2 yang ikut 1 ya. Itu biasanya yang langsung saya cancel. Terus ada juga yang tapi alhamdulillah kita banyak juga dengan penanganan konsumen seperti itu mendapatkan konsumen yang baik juga. Jadi mendapatkan konsumen yang baik itu ketika dia ternyata beli kelebihan dan dia belum bayar, dia juga mengaku Responnya baik sendiri, juga. Pak saya belum bayar yang ini, ya udah cancel aja. Nggak begitu repot-repot lah. Pak, kalau dari sini itu ada jaminan nggak sih Pak kalau misalkan di perjalanan itu pengirimannya ada kerusakan atau nggak sesuai? Upaya buat pelanggan melakukan retur barang itu gimana? Biasanya kita kalau melakukan pengiriman ya,
kita nanti di sini udah cek, nanti sampai ke alamat kita cek bersama-sama. Ketika sudah diterima bersama-sama ya, jadi dari pihak seller lihat, buyer lihat, semua sudah oke, dan nggak ada masalah, itu clear. Kecuali kalau di perjalanan yang membawa masih dari pihak kami, ya otomatis kita ganti. Beda halnya dengan ketika sudah kita cek bersama. Tapi kesalahannya Tapi di pelanggan. di pelanggan ternyata entah ada apa di luar yang kita ketahui, itu nggak bisa. Ataupun segel sudah dirusak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan. Itu aja. Iya. Cepet banget. Ya simpel ya Pak ya. Jadi males aku bentar. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya dari Bapak ownernya karena sudah berkenan bagi kami masuk di Jakarta untuk melakukan wawancara Money Plus Business. Sekian dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.